Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sinora dari kelas 12 TKJ 2, mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Menganalisis perencanaan produksi massal. Ayo langsung saja kita ke pembahasannya. A. Perencanaan produksi massal. 1. Perencanaan produksi massal. A. Produksi massal. Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan barang jasa, di mana barang jasa dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan. Produksi massal memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Ciri-ciri utama dari proses produksi massal. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. 6. Kemudahan dalam kontrol produksi. B. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Jenis nilai guna barang. Kegunaan dasar. Kegunaan dasar berarti sebuah benda memiliki nilai berdasarkan zat penyusunannya atau hal-hal yang bisa langsung dirasakan oleh panca indera manusia. Kegunaan waktu. Barang dapat berubah nilainya pada saat atau waktu yang tepat. Pada musim hujan, semua orang tidak ingin kehujanan, sehingga banyak orang membutuhkan payung. Kegunaan tempat. Suatu barang dapat memiliki nilai yang berbeda ketika barang tersebut dipindahkan dari lokasi awal ke lokasi yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut. Jenis nilai guna barang. Kegunaan bentuk. Kegunaan bentuk berarti bahwa sebuah benda akan memiliki nilai guna lebih ketika berubah bentuknya. Kegunaan pelayanan. Kegunaan pelayanan artinya sebuah benda akan bertambah nilainya jika ada jasa pelayanan terhadap barang tersebut. Kegunaan milik. Suatu barang dapat berubah nilainya ketika pemiliknya berganti. 2. Jenis perencanaan produksi. Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang jenis produk dan jumlahnya yang akan diproduksikan oleh sebuah perusahaan dalam satu periode operasional di dalam perusahaan. 3. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Beberapa fungsi perencanaan produksi. A. Menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. B. Sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. C. Menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. D. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. E. Mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. F. Mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. 4. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan. Akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, kenaikan tingkat produksi, dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. Sedikitnya pengeluaran per unit, biaya per unit rendah bila produk dalam bentuk volume yang besar dan distandarisir. Pemborosan dapat diperkecil karena penggunaan tenaga mesin, biaya tenaga kerja rendah, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan sumber daya yang terbuang, tidak ada jaminan, lebih banyak biaya untuk bahan, kurang beragam, terdapat kesulitan dalam perubahan produk. Proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. B. Tahap perencanaan produksi massal. Perencanaan produk adalah proses menciptakan ide produk dan menindaklanjuti sampai produk diperkenalkan ke pasar. Selain itu, perusahaan harus memiliki strategi cadangan apabila produk gagal dalam pemasaran, termasuk diantaranya
ekstensi produk atau perbaikan, distribusi, perubahan harga, dan promosi. Tahap-tahap perencanaan produksi. 1. Ide produk. 2. Seleksi ide produk. 3. Desain awal. 4. Purwarupa. 5. Pengetesan. 6. Desain akhir. 7. Implementasi. C. Indikator keberhasilan produksi massal. Sebagai pengelola usaha, wirausaha harus dapat mengorganisasi, memanfaatkan, dan meningkatkan sumber daya yang tersedia sedemikian rupa sehingga mampu bersaing dan berkompetitif. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu 1. Sangat bersemangat dalam melihat mencari peluang-peluang baru. 2. Mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. 3. Mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari pengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi. 4. Fokus pada pelaksanaan. 5. Mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. 8 hal yang membuat usaha atau bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu 1. Peluang pasar yang baik. 2. Keunggulan persaingan. 3. Kualitas barang jasa. 4. Inovasi yang berproses. 5. Dasar budaya perusahaan. 6. Menghargai pelanggan dan pegawai. 7. Manajemen yang berkualitas. 8. Dukungan modal yang kuat. 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. 5. Kapabilitas pengembangan. D. Proses produksi. Proses produksi adalah tahap-tahap yang dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. 1. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. A. Produksi, yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk, barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. B. Persiapan produksi. Proses persiapan produksi sendiri memiliki beberapa kegiatan seperti perencanaan, urutan proses, yaitu A. Penjadwalan waktu. B. Pemilihan peralatan. C. Pengerjaan dengan peralatan. D. Mobilisasi personalia. E. Pembelian material. F. Pembagian pekerjaan. 2. Proses produksi. A. Proses produksi pendek. B. Proses produksi panjang. C. Proses produksi kontinu. D. Proses produksi berselingan intermiten. 3. Perencanaan produksi. A. Tujuan dari perencanaan produksi untuk memastikan kualitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan dan sebagainya tersedia selama masa produksi untuk memanfaatkan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. B. Manfaat perencanaan produksi. Organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Pemasokan mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong sehingga mengurangi investasi dalam persediaan, dapat meningkatkan efisiensi dalam produk sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. 4. Pengawasan produksi. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan, masalah kualitas, dan lain-lainnya. 2. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produksi lainnya. 3. Perubahan permintaan, pembatalan pesanan, penambahan pesanan, ataupun perubahan waktu pengiriman. 4. Kekurangan pekerja. 5. Kekurangannya koordinasi dan komunikasi antara unit kerja atau pemasokan pelanggan. B. Manfaat dari pengawasan produksi.
1. Memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. 2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Mendalikan sumber daya. 4. Mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Pengawasan produksi tergantung pada faktor-faktor berikut ini. A. Sifat produksi berorientasi pekerjaan, berorientasi layanan. B. Sifat operasi. C. Ukuran operasi. Sekian dari pembahasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.